Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada episode kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita baik di dunia maupun di akhirat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah baik di dunia maupun di akhirat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan berbagai macam kesusahan, kebingungan dan ketakutan kita baik di dunia maupun di akhirat. Juga agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rizki yang banyak, yang melimpah, yang barokah sebagai sarana untuk berbuat berbagai macam kebaikan. Insyaallah barokah bacaan ini akan tercapai segala cita-cita, akan terwujud segala keinginan, dan akan terkabul segala harapan dan impian. Wasilah yang dimaksud di sini adalah bacaan sholawat munjiat, yang artinya sholawat penyelamat. Sholawat ini sangat masyhur sekali bacaannya dan sangat mujarab pula khasiatnya. Telah banyak para ikhwan dan para akhwat yang telah mentajribnya dan mereka rata-rata diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun tentang bacaan dari sholawat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu antara lain bunyi dari sholawat tersebut. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insyaallah kurang lebihnya sebagai berikut: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat kepada junjungan kami, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Semoga dengan salawat ini Engkau menyelamatkan kami dari semua perkara yang menakutkan dan membahayakan. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dan semoga dengan salawat ini Engkau mengabulkan segala hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dan semoga dengan salawat ini Engkau membersihkan kami dari semua keburukan. Wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Dan semoga dengan salawat ini Engkau mengangkat kami pada derajat yang paling tinggi di sisimu. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Dan semoga dengan salawat ini Engkau menyampaikan kami pada puncak tujuan min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat, yaitu menggapai semua kebaikan baik di waktu hidup dan setelah kematian. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari salawat tersebut. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari beberapa kitab, di antaranya yang pertama dari kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habibis Syafi', di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi rahimahullah. Kemudian yang kedua dari kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Dan yang ketiga dari kitab Mujarrabatud Dairabi Al-Kabir, yang disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau
Dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadhihi as-salatu masyhuratun bit tajribati wal musyahadati. Salawat ini sangat masyhur sekali atau sangat terkenal sekali tentang kemujarrabannya wal musyahadati, dan telah nampak, telah terlihat barokahnya fi tafrijil kurubi wa tahsilil marghubi, dalam menghilangkan kesusahan serta dalam menghasilkan keinginan. Artinya salawat ini sangat masyhur, sangat terkenal tentang keampuhannya, tentang kemujarrabannya, dan telah terbukti pula khasiatnya, terutama dalam hal menghilangkan kesusahan serta dalam mengabulkan berbagai macam keinginan. Dalam kitab Mujarrabatut Dairabi, Syekh Ahmad Ad-Dairabi berkata, "Wa man qara'aha khamsami'ati marratin," dan barang siapa membaca salawat munjiat ini sebanyak 500 kali, yanalu ma yuridu fil jalbi wal ghina insyaallah, maka ia akan mendapatkan apa-apa yang diinginkan dalam hal menarik sesuatu dan dalam hal mendatangkan kekayaan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang membaca salawat munjiat ini sebanyak 500 kali, maka ia akan mendapatkan segala apa yang diinginkan, terutama dalam hal menarik datangnya sesuatu. Ia menarik datangnya rizki, menarik datangnya mahabbah, menarik simpati dari orang lain, menarik datangnya pelanggan dan sebagainya, serta juga bisa mendapatkan kekayaan yang besar dan luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya mujarrabatun sahihatun, dan ia, maksudnya salawat munjiat yang dibaca 500 kali ini sangat nyata sekali tentang kemujarrabannya. Selanjutnya dalam kitab Khazinatul Asrar, As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili berkata, "Wa man da'a biha alfa marratin fi jawfil lail," dan barang siapa yang berdoa dengan membaca salawat munjiat ini sebanyak 1000 kali di waktu tengah malam, ya kira-kira jam 12 ke atas, li ayyi hajatin kanat, untuk tujuan apa saja, untuk segala macam keinginan, untuk semua bentuk cita-cita, untuk segala macam harapan dan impian, minal hajatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia misalnya kekayaan, lunas hutang, keluhuran pangkat, kenaikan jabatan, kemenangan tender dan lain sebagainya. Dan urusan akhirat misalnya kemantapan iman, ketekunan ibadah, husnul khatimah dan lain sebagainya. Pokoknya tujuan apa saja. Qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajatnya, akan menekani keinginannya, mewujudkan segala harapan dan impiannya. Fa innahu asra'u lil ijabati minal barqil khatifi, maka doa dengan 1000 kali salawat munjiat di tengah malam itu lebih cepat ijabahnya dari kilat yang menyambar. Wa iksirun azimun, dan ini merupakan kayu iksir yang agung. Iksir itu semacam berlian atau emas intan permata yang sangat mahal sekali harganya, yang tiada tara nilainya. Makanya dalam berjanji itu Nabi Muhammad SAW diibaratkan sebagai iksir. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Engkau adalah emas intan permata yang sangat mahal harganya. Anta misbahus suduri, engkau adalah pelita yang menjadi penerang
di dalam dada. Kalau di dalam kitab Fathus Somad, iksir itu adalah sebuah pohon di surga, pohon iksir, yang apabila daunnya dicelupkan pada madu maka akan berubah menjadi emas. Jika daun itu dicelupkan pada air susu maka akan berubah menjadi perak. Itu keterangan dalam kitab Fathus Somad. Intinya, sholawat munjiat jika dibaca 1000 kali di waktu tengah malam, maka ia diumpamakan seperti iksir itu tadi. Artinya sangat multifungsi sekali, sangat serbaguna untuk semua hajat dan segala impian. Watiryakun jasimun, dan merupakan penawar yang sangat ampuh, merupakan obat yang sangat manjur. Ia penawar dari semua kesedihan, penawar dari segala bentuk penyakit, penawar dari segala jenis sihir dan guna-guna dan lain sebagainya. Itu keterangan dalam kitab Khazinatul Asrar. Selanjutnya dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'ala Al-Habib Syafi', Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi berkata, Anil Hasan bin Ali Al-Aswani, diceritakan dari Imam Hasan bin Ali Al-Aswani, man qalaha fi kulli muhimmin wa nazilatin alfamarratin, barang siapa yang membaca salawat munjiat ini 1000 kali dalam menggapai satu hajat yang sangat penting atau agar terhindar dari bencana yang sedang melanda, farrajallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kedukaannya, akan menyelamatkan dari ketakutannya, akan melepaskan dari musibah yang melandanya. Wa adraka ma'mulahu, dan ia akan menemukan apa yang dicita-citakannya. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi'. Nah, dianjurkan sebelum kita memulai membaca salawat ini, baik yang 500 maupun yang 1000, sebaiknya kita awali dulu dengan salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebutkan satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca salawat munjiat ini, baik yang 1000 atau yang 500. Nah, amalan ini kita lakukan selama 3 malam. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.